Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kita akan masuk ke part ketiga ya. Insya Allah saya akan bahas dari soal nomor 21. Asam nikotinat HC6H4NO2 merupakan bentuk vitamin B3 untuk menurunkan kolesterol pada suhu tertentu. Apabila nilai Ka-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5, larutan penyangga dengan pH 5, perbandingan ini ya, asam lemah dengan basa konjugasinya berapa gitu. Oke ya, makanya adalah penyangga asam, rumusnya itu adalah H plus dikalikan Ka dikalikan dengan mol HC6 H4NO2 ya, basa konjugasinya ini ada 1 yang terdapat dalam garamnya ya, C6H4NO2-. Ya, ini konsentrasi saya ubah menjadi mol nggak masalah karena volumenya tidak ada, saya anggap volumenya sama. pH-nya berapa dek? 5 ya, maka H plusnya 10 pangkat min 5, Ka-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Ya, misalkan saya anggap ini X, ini Y ya, maka X per Y, ini hilangkan saja. Maka ketemulah X per Y, ini 1, tetap di sini ya, 1,5 pindah ke bawah sini. Nah, oke, maka perbandingan X dan Y itu adalah masing-masing saya kali dengan 2 per 3. Ya, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 3. Seorang peserta didik melarutkan padatan natrium fluorida ke dalam 500 ml air. Natrium fluorida itu seperti ini ya. Ini adalah garam. Garam bersifat basa karena tersusun dari basa kuat dan asam lemah. Volumenya adalah 500 ml. Apabila nilai Ka-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 4, pH yang terbentuk itu adalah 7,5 plus log 5 padatan natrium fluorida yang dilarutkan. Oke, MR-nya itu adalah 42, yang ditanya adalah masanya NaF. Ya, karena ini adalah garam bersifat basa, maka nanti rumusnya apa dek? Rumusnya itu adalah OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan M-. Ya, ini pH-nya udah ada, maka saya akan mencari pOH. pOH berarti kan 14 dikurangi pH ya, 7,5 plus log 5. 14 dikurangi 7,5 itu adalah 6,5 ya. 6,5 min log 5. Maka nanti OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6,5. Ya, oke ya. Saya masukkan ke perhitungan sana. 5 kali 10 pangkat min 6,5 sama dengan akar. Kw-nya itu 10 pangkat min 14. Ka-nya itu adalah 6,5 kali 10 pangkat min 4. Nanti M-nya berapa? M-nya kita hitung dulu ya. Oh ya gini. Ini saya akan ionkan ya, bukan hidrolisiskan, terion menjadi Na plus dan F-. Nah, inilah M-. M- dan garamnya tuh koefisiennya sama-sama 1 ya. Maka M- sama dengan M garamnya. Ya, saya masukkan M garam nggak apa-apa di sini. Ya, lanjut ya. Kedua ruas saya kuadratkan, maka ruas kiri menjadi 25 kali 10 pangkat min 6,5 kalikan 2 berapa dek? 13 ya. Maka min 13 sama dengan, langsung saya kali aja. Ini ya, saya pindah ruaskan ke ruas kiri, maka dikali 6,5 kali 10 pangkat min 4. Langsung saya bagi aja ya, 1 kali 10 pangkat min 14. Inilah konsentrasi garamnya. Oke, paham ya dek ya? Ini min 4 hilang, nanti sini min 10. Ini min 10 hilang, maka nanti sini min 3. 25 dikali dengan 6,5 itu adalah 162,5. Saya bagi dengan 1000 ya, 10 pangkat min 3. Maka nanti konsentrasi garamnya itu adalah 0,1625 M. Oke, selanjutnya kita akan mencari masanya. Ya, rumusnya M itu adalah gram dibagi dengan MR, dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili.
Maka 0,1625 gramnya tidak tahu. MR-nya berapa? Tadi 42 dikalikan 1000 dibagi dengan volumenya 500. Begitu. Ya, hilang ini 2. 42 dibagi 2 itu adalah 21. Maka gram itu adalah 0,1625. Saya kali dengan 21. 3,4125. Ada nggak? Ada ya? Jawabannya D. Lanjut nomor 23. Wow, ini hot dan panjang. Kayaknya nggak cukup ini. Beberapa praktikan membuat campuran larutan di laboratorium. Alicia membuat campuran asam asetat dan NaOH. Oh, satu-satu ini deh. Saya buat ya, poin ke-1 itu adalah si Alicia. Ada yang namanya Alicia di sini. Ya, ini ada asam asetat, CH3COOH, ditambah dengan NaOH, menghasilkan CH3COONA dan H2O. Mula-mulanya saya langsung cari molnya saja ya. Asam asetatnya 50 dikalikan 0,2 itu adalah 10 ya, 10 milimol. Ini 50 dikalikan 0,1 itu adalah 5 milimol. Maka Alicia akan menghasilkan larutan yang memiliki sifat penyangga ya, karena NaOH-nya habis. Maka ini kan min 5 ya, bersisa asam lemah dengan garamnya. Ini adalah penyangga asam. Alicia, ini apa sih? Campuran yang dapat mempertahankan pH. Oh, yang bisa mempertahankan pH baik ditambah asam maupun basa, maka dia harus menghasilkan larutan yang berupa penyangga. Berarti ini benar ya, karena dia menghasilkan penyangga. Ada yang bersisa yaitu asam lemah dan garamnya. Oke, nomor 2 siapa ini? Kevin. Ayo Kevin. Kevin mencampurkan apa? Sama ya, asam asetat ya. CH3COOH ditambah dengan NaOH. Hasilnya sama, CH3COONA plus H2O. Ya, mula-mula reaksi sisa. Mana nih? 50, 0,2. Sama aja ya, 10 milimol. 100, 0,1. Ini berarti 10. Nah, ini bukan penyangga ya. Karena dua-duanya habis. Maka ini membentuk hidrolisis garam. Hanya bersisa mol garamnya. Maka Kevin tidak bisa membuat penyangga di sini. Rio ini mana-mana? Oh, Gladys, ada Gladys di sini. Tertinggal satu Gladys. Gladys berapa ini? H2CO3 asam karbonat ya. H2CO3 ditambah dengan NH4OH. NH4OH. Nanti hasilnya apa? NH42CO3 plus H2O. Kita setarakan ya. Ini NH4-nya mintanya 2, saya masukkan sini 2. Next kita masuk ke mula-mula reaksi sisa. Mau pakai hijau ya, biar samaan. Iya. Oke. H2CO3 berapa nih, D? 100 mili 0,1, maka ini adalah 10 milimol. 200 mili 0,2 itu adalah 40 milimol. Ya, ini siapa yang habis? Yang habis adalah ini. Habis ya. Ini berarti min berapa? Min 20, hati-hati ya, 2/1. Tersisa 20. Nah, ya maka nanti sini NH42CO3-nya ya. Maka ini kan pembatasnya itu adalah H2CO3 ya yang habis ya. Maka nanti NH42CO3-nya ya sama aja, 1/1 dikalikan 10. Maka nanti kita masukkan sini 10 milimol. Nah, ini dikatakan penyangga atau bukan? Iya, ini dikatakan penyangga. Kenapa? Karena bersisa basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini NH4+ itu asam konjugasi. Jadi ya. Oke, berarti yang bisa mempertahankan pH itu adalah larutan yang dibuat oleh Alicia dan Gladys. Mana Alicia, Gladys? Jawabannya adalah poin D. Begitu. Sekarang bagi yang ingin tahu tentang Rio ya. Di sini ada poin 4, Rio. Rio membuat larutan apa ya? Ada HCl ya, D. HCl ditambah dengan NH4OH.
Nanti hasilnya adalah NH4Cl ditambah dengan H2O. Ya, HCl-nya 250 ditambah dengan 0,2 itu 50 mmol. 100 ml dengan 0,25 ini 25 mmol. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa. Ya, di sini maka 25-nya habis ya. Maka sini min 25. Nah, Rio itu menghasilkan campuran yang bersisa asam kuat. Maka bukan ciri-ciri penyangga, ya. Jawabannya itu adalah D. Nomor 24, 1 gram NaOH dilarutkan ke dalam asam asetat. Ya, saya masukkan di sini ya. Ada asam asetat 500 ml 0,1 m dicampur dengan NaOH 1 gram. Pertanyaannya apa? Oh, terbentuk apa? Gitu ya. Oke, ini hasilnya apa dulu nih? Hasilnya adalah CH3COONA plus H2O. Saya buat mula-mula reaksi sisa. Ya, ini adalah M dikalikan V ya, 50 mmol. Karena ini satuannya ada gram, maka nanti satuannya mol. Maka nanti 50 mmol saya buat menjadi mol. Ya, 50 dibagi dengan 10 itu kan 0,05. 0,05 mol. Lalu NaOH mencari mol itu adalah gram dibagi dengan mR-nya. mR-nya itu 40. Ya, 1 dibagi dengan 40 itu 0,025. Ya, oke. 0,05 dengan 0,025 maka ini habis 0,025-nya. Ya, ini adalah mol pembatas. Ya, maka sini min berapa? 1/1 dikalikan 0,025, 0,025. Ya, maka nanti sini 0,025 ya. Ya, maka sini plus berapa? Sama aja, 1/1 dikalikan 0,025. Inilah ciri-ciri larutan penyangga ya, karena bersisa asam lemah dengan garamnya. Atau nanti asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke. Ya, saya masukkan ke rumus penyangga asam. Maka nanti H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah CH3COOH dibagi dengan mol basa konjugasinya CH3COO-. Ya, Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya itu 0,025, mol basa konjugasinya sama. Ya, maka nanti pH-nya adalah, ini hilang ya, pH-nya 5. Oke, penyangga asam dengan pH 5. 25. Oh, panjang ini. Saya buat di sini ya. Ada C9H8O4 ditambah dengan 2OH- menghasilkan C7H5O3- C2H3O2- ditambah dengan H2O. Sebanyak 1,12 gram aspirin dipanaskan dengan NaOH. Aspirin berarti yang ini ya, 1,12 gram. MR-nya itu adalah 180, dipanaskan dengan 50 ml NaOH 0,5 m. Jika setelah larutan dingin, kelebihan NaOH dalam larutan tersebut dapat dinetralkan dengan HCl. Oke, saya akan buat mula-mula reaksi sisa. Saya akan buat dulu ya, 50 dikalikan 0,5 itu 25 ya. 25 mmol. Nah, lalu kelebihan. Berarti ini kan di sini ada berlebih ya. Oh, berarti ini 1,12 bukan saya tulis dulu ya. Kita akan mencari rendemennya. Saya dari netralisasi dulu ya, Dek. Netralisasi. Pada saat netralisasi itu rumusnya adalah mol H plus sama dengan mol OH-. Berarti di sini mol H plusnya adalah NaOH. Sorry ya Allah, NaOH itu OH-nya ya. Berarti mol H plusnya itu adalah HCl ya. 0,4 31,5. Ya, kita masukkan 0,4 m 31,5 ml. Nanti ketemulah mol OH-nya. Ya. Oke, maka nanti mol OH-nya adalah 0,4 dikali 31,5.
berapa ya? 12,6. 12,6 milimol ya, hati-hati ya. Ya, berarti ini kelebihannya ya, yang berlebih ini. Saya masukkan di sini ya. Mol yang berlebihnya berarti itu adalah 12,6 milimol. Ya. Lalu 25 milimol berkurang berapa biar 12,6. Ya. Itu adalah 12,4. 12,4 milimol. Dari sini kita peroleh mol C9H8O4 yang bereaksi. Berarti kan 1/2 dikalikan 12,4 ya. Berarti saya bagi dengan 2. Itu adalah 6,2 milimol yang bereaksi. Oke. Dari sini kita peroleh mol C9H8O4 yang bereaksi itu adalah 6,2 milimol. Nah, lalu kita mencari massa ya. Rumusnya massa atau gram itu rumusnya adalah mol dikalikan mR-nya ya. Maka 6,2 saya kali dengan mR-nya. mR-nya itu kan 180 ya. Di soal ada D. Ntar saya kali dengan 180 itu adalah 1,116. Tapi hati-hati ini satuannya miligram. Kenapa? Karena molnya masih milimol. Ya, saya buat menjadi gram karena di soal diketahui 1,12 gram. Nah, saya tinggal bagi dengan 1000 ya. Berarti kan 1,116 gram. Inilah C9H8O4 yang bereaksi. Nah, yang ditanya tuh apa, Dek? Yang ditanya adalah persentase aspirin. Maka nanti persentase aspirin itu rumusnya adalah 1,116 dibagi dengan massa awal 1,12 dikali dengan 100%. Begitu guys, ya. Oke, indah sekali soal ini. 1,116 dibagi dengan 1,12 dikali 100%. 99,6. Ada nggak? Ada ya. Jawabannya adalah poin E, 99,64%. Nomor 26. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml HC3C5O2. Ini adalah asam lemah ya. Dengan NaC3C5O2. Ini adalah garamnya. Maka nanti langsung ketemu pH ya. pH asam ya, Dik ya. H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemahnya HC3C5O2 dibagi dengan mol basa konjugasinya C3C5O2- ya. Ka-nya itu adalah 1,3 kali 10⁻⁵. Mol asam lemahnya tuh 50 dikalikan 0,4 ya. Maka 20. Mol basa konjugasinya tuh 50 dikalikan 0,5 yaitu 25. Oke. Maka ini H+-nya saya hitung ya. Ya, ini adalah 1,04 kali 10⁻⁵. Inilah H+ awalnya ya, Dik ya. Terus bagaimana? Volume larutan NaOH 0,1 M yang harus ditambahkan agar pH-nya berubah 2,5%. Oh, oke. Soal HOTS ini ya, luar biasa. Volume NaOH ya, karena suatu penyangga asam ditambah dengan basa ya. NaOH itu kan basa. Maka nanti pH-nya naik ya. Naiknya tuh 2,5%. Oke guys, kalau kayak gitu saya akan membuat pH awal. Maka nanti pH awalnya itu adalah 5 log 1,04. Ya, 5 log 1,04. Saya akan buat ini berarti 4,98 gitu ya. Terus habis itu saya lanjutkan di sini. Ternyata pH-nya naik ya, Dek. Naik 25%. Maka 2,5 maaf. 2,5 per 100 dari 4,98 ditambah dengan 4,98. Ya, inilah kenaikan pH-nya ya. Ini adalah kenaikan pH-nya, ini adalah pH awal. Ya, maka pH setelah penambahan NaOH 0,1 M itu adalah 5,10. Oke ya guys, saya buat log ya 5,10 ini. 5,10 jika dibuat log, maka pH-nya adalah 6
min log 7,9. Ya, di sini saya menggunakan kalkulator ya. Jika pH-nya 6 min log 7,9, maka H plus setelah penambahan NaOH itu adalah 7,9 kali 10 pangkat min 6M. Oke, nah sekarang saya akan reaksikan ya. Ada HC3C5O2, saya tambah dengan NaOH, menghasilkan C3C5O2Na plus H2O. Awalnya sudah membentuk penyangga 20 mmol. Ini garamnya adalah 25 mmol ya, sesuai dengan soal. Ditambah NaOH 0,1 M. V-nya tidak tahu, 0,1 kalikan V ya, karena ini semuanya mol. Mula-mula reaksi sisa. Maka agar membentuk penyangga, maka NaOH-nya habis. Biar habis, saya kurangi 0,1 V. Ini adalah pembatasnya. Maka sini min 0,1 V, 20 min 0,1 V. Nanti untuk garamnya positif ya, 25 ini 1 per 1 kali dia. Plus 0,1 V. Produk bertambah, reaktan berkurang. Inilah sisa asam lemah dan garamnya. Dengan pH akhir yaitu ini ya, 6 min log 7,9 atau H plusnya adalah ini. Oke adik ya. Oke yuk kita akan mulai. H plus setelah penambahan NaOH yaitu 7,9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Ka-nya. Ka-nya tetap ya, 1,3 kali 10 pangkat min 5. Dikalikan mol asam lemah yaitu 20 min 0,1 V. Dibagi dengan mol basa konjugasi 25 ditambah, ini 0,1 V ya. 0,1 V. Oke. Ini hilang. Di sini masih bersisa min 1. Berarti 0,79 ya. Saya kalikan ke sana, yang ini kalikan dengan 0,79 masing-masing. 25 dikalikan 0,79 itu adalah 19,75. Ditambah 0,79 dikalikan 0,1 itu adalah 0,079 V. Sama dengan, nah ini dikalikan pelangi ya dek, 1,3 dikalikan masing-masing ya. 1,3 dikalikan 20 itu adalah 26 min 0,13 V. Lalu V-nya saya pindahkan satu ruas ke sana, maka menjadi 0,209 V. 26 dikurangi 19,75 itu adalah 6,25. Maka V-nya ketemu dek, 29,9. Luar biasa ya. Silakan kalian cek kembali perhitungan saya. Semoga benar ya. Oke, semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 27. Di dalam laboratorium sudah disediakan sebanyak 500 ml HClO2 0,1 M dan 100 gram kristal NaClO2 ya. Jadi penambahan kristal ini tidak mempengaruhi volume ya di sini ya. Setiap kelompok peserta didik diminta untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH ini dengan tahapan sebagai berikut. Setelah diukur ternyata pH larutan yang terbentuk tidak sesuai yang diharapkan. Tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh pH larutan yang diinginkan adalah ya. Ini berarti penyangga asam dengan pH 4 min log 6. Maka nanti H plusnya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Saya masukkan ke rumus, H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemahnya itu adalah HClO2. Basa konjugasinya itu di dalam garam ya, ClO2 min. H plusnya itu 6 kali 10 pangkat min 4 dikali ya. Ka-nya berapa dek? Ada nggak sih Ka-nya? Oh, di sini saya Ka-nya kepotong. Saya lihat di buku ya. Ka-nya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2. Silakan adik lihat bukunya. Mol asam lemahnya yaitu HClO2, maka M dikalikan V, 0,01 dikalikan 500. Maka itu adalah 5 milimol tapi ya. Karena ini satuannya gram, maka saya jadikan mol. 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Yang tadinya 5 milimol sekarang sudah menjadi mol.
Nah, terus dibagi dengan molnya ClO2-. Misalkan mol ClO2- saya anggap sebagai X, gitu ya guys. Ini maka hilang. Di sini sisa min 2. Maka ini hilang. Di sini sisa min 1. Ya. Maka nanti nilai X itu adalah 0,5 dikalikan 1,2 dibagi dengan 6. 10 pangkat min 1, ya kan? Gini. 1,2 dibagi dengan 6 itu adalah 0,2. Ya. 0,2 dikalikan 0,5 itu adalah 0,1, ya. 0,1 mol. Oke guys, ini adalah molnya NaClO2, ya. Di sini kan kayak gini loh, asal muasalnya NaClO2 terion menjadi Na+ dan ClO2-. Nah, ini kan 0,1 tuh molnya ClO2- ya. ClO2- saya masukkan 0,1 mol, maka molnya NaClO kan sama 1/1 dikali 0,1 ya. Nah, lalu saya mencari masanya nih. Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan mR-nya. 0,1 saya kali mR-nya 90,5. Maka hasilnya adalah 9,05 gram. Oke. Agar menghasilkan pH 4-6, maka kita harus melarutkan NaClO2 sebanyak 9,05 gram ke 500 ml larutan tersebut ya. Maka jawabannya mana? Jawabannya itu adalah poin D. Oke ya guys. Semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Ini terlalu kecil. Seorang laboran ingin menentukan kadar NaOH pada sampel X dengan cara titrasi. Mula-mula dia menimbang 1 gram, ini berarti masanya sampel, dan melarutkannya ke dalam 100 ml air. 100 ml air berarti volume awal ya, 100 ml. Larutan yang terbentuk selanjutnya diencerkan dengan labu takar 250 ml dan diambil sebanyak, oh ya, berarti V2-nya, ini pengenceran ya. Nah, lalu dari pengenceran itu diambil 50 ml untuk dititrasi dengan HCl. Nah, oke, saya berarti kerjakan dari titrasi dulu ya. Titrasi itu rumusnya adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Di sini berarti H plusnya adalah HCl, OH-nya itu adalah NaOH ya. Saya masukkan NaOH. Rumusnya mol di sini adalah M kalikan V kalikan valensinya, M kali V kalikan valensinya. Valensinya itu jumlah H sama jumlah OH-nya. Ya, valensinya masing-masing 1. Oke, sebentar saya lihat. HCl itu 0,1 M. V-nya 10 ya, yang untuk titrasi, valensinya 1. Lalu dari pengenceran sampai 250 ml yang diambil untuk titrasi hanya 50. Maka NaOH yang diambil tuh hanya 50. Valensi basanya itu 1 ya. Nah, nanti konsentrasi NaOH-nya ketemu D. Ya, maka 1 dibagi dengan 50. Maka konsentrasinya adalah 0,02 M. Nah, 0,02 M itu apa? Ini adalah konsentrasi NaOH yang sudah encer, begitu. Ya kan, tadi kan setelah diencerkan diambil 50 ml untuk dititrasi. Nah, sekarang kita baru ke proses pengenceran. Tadi pengenceran rumusnya apa, Dik? Ya, M1V1 sama dengan M2V2. Konsentrasi NaOH awal kita tidak tahu ya. Lalu V1-nya adalah 100. M2-nya berapa? Ini M2-nya. Ketemu ya. 0,02. V2-nya berapa? 250 ya. Nanti NaOH awal ketemu 250 dikalikan dengan 0,02 itu adalah 5. 5 dibagi 100. Inilah konsentrasi NaOH awal. Ya, sebelum diencerkan. Yang ditanya kadarnya ya. Nah, maka saya akan mencari massa ya. Rumusnya M sama dengan gram dibagi dengan mR dikalikan 1000 dibagi dengan volume. Oke. M-nya tuh 0,05, M awalnya, gramnya tidak tahu. mRNaOH itu 40 dikalikan 1000.
Nah, volumenya pakai mana, Mbak? Pakai 100 ml. Karena NaOH itu dalam sampel 100 ml ya. Saya masukkan 100. 1000 dibagi 100 itu 10. Ini hilang. Nah, kayak gini. Maka nanti gramnya ketemu ya. Gramnya itu adalah 0,05 dikali 4. 0,2 gram. Nah, ditanya apa, Dek? Ditanya kadar ya. Oke. Mencari persentase NaOH itu rumusnya adalah 0,2 dibagi dengan massa sampel, yaitu 1 gram dikali dengan 100%. Jadinya persentasenya 20%. Oke, ya, semoga bermanfaat dan kalian paham. Nomor 29. Sebanyak 100 ml larutan HI 0,25 m ditambahkan tetes demi tetes ke wadah berisi NH3. Ini berarti titrasi ya. Titrasi apa ini? Titrasi basa lemah oleh asam kuat ya. Jadi ibarat kata tuh ada di dalam Erlenmeyer itu adalah si Na3. Lalu ditetesi tetes demi tetes gitu kan. Ya, larutan apa? Larutan HI ya. Titrasi basa lemah oleh oleh H3. Berarti kalau gambarannya kayak gini ya. Basa lemah oleh HI. Nah, kayak gini. Ini kurva titrasinya ya. Nanti titik ekuivalennya tuh pada keadaan asam. Begini. Inilah gambarannya. Poin A, apakah pH larutan awal sebelum titrasi adalah 10? Maka saya akan mencari pH NH3 sebelum ditambah HI ya. NH3 itu kan basa lemah ya, Dek. Maka nanti rumusnya adalah OH- sama dengan akar KB dikali dengan M ya. KB-nya itu 10 pangkat min 5, konsentrasi NH3-nya 25 kali 10 pangkat min 2 ya. 25 di akar itu 5, 10 pangkat min 5 sama min 2 kan min 7 ya. Min 7 di akar min 3,5. Maka nanti POH-nya itu adalah 3,5 min log 5. Maka nanti pH-nya 14 dikurangi 3,5 min log 5 ya. 14 kurangi 3,5 berapa, Dek? 10,5 ya. 10,5 plus log 5. Nah, inilah pH awalnya ya, maka ini salah. Titik ekuivalen terjadi pada saat log pH-nya segitu. Coba nanti, saya hitung nanti ya, saya ke poin C dulu. Setelah titik ekuivalen tercapai, pH larutan naik drastis. Tidak naik ya, ini titrasi basa lemah oleh asam kuat ya. Harusnya pH larutan turun, bukan naik ya. Turun menjadi asam. D, titik ekuivalen terjadi ketika larutan membentuk garam basa. Ini bukan garam basa, coba saya cek ya. Maka saya akan hitung di sini. NH3 ditambah dengan HI menghasilkan NH4I. NH3 mula-mulanya adalah 100 dikalikan 0,25, yaitu 25 milimol. HI-nya itu juga sama ya, 100 ditambah 0,25, 25 milimol. Masing-masing molnya sama, maka ini membentuk hidrolisis garam ya. Karena ini kan dua-duanya habis. Hanya bersisa mol garamnya. Nah, ini garam bersifat apa, Mbak? Ini terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Maka parsial sifatnya asam. Ya, jadi bukan basa. Salah. Indikator yang tepat digunakan adalah pH basa. Ini pH basa. Salah ya. Karena titik ekuivalennya itu berada di pH kurang dari 7. Maka harusnya menggunakan indikator asam, bukan indikator basa. Berarti jawabannya B ya. Oke, saya akan cek pH akhirnya ya, D. Membentuk hidrolisis asam, maka H+ sama dengan akar. Saya masukkan angkanya langsung ya. KW dibagi dengan KB-nya. Dikali dengan M-nya. Ini 25 ya. Dibagi dengan volume total, hati-hati. Rumusnya M itu adalah mol dibagi volume total. Oke ya. Volume totalnya berapa? 100 tambah 100, 200. Maka jadinya 10 pangkat min 9 dikali
25 dibagi 200 itu 0,125 atau 125 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan sama aja kayak gini ya, Dek. 25 kalikan 5 dikali 10 pangkat min 12. Maka sini ya, 5 akar 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, maka nanti pH-nya itu adalah 6 min log 5 akar 5 ya. Ya, ini juga kita gunakan kalkulator, jawabannya adalah 4,95 ya, Dek. Sekarang saya akan cek ya, ini jika menggunakan kalkulator. Kalian bisa cek sendiri ya di rumah ya. 5 dikurangi log setengah akar 5 ya. Ya, jawabannya 4,9. Sama saja, 4,951. Ya, maka ini pH-nya sama. Oke, jawabannya adalah B. Semangat ya. Kita akan kerjakan soal terakhir. Oke, nomor 30. Perhatikan data percobaan titrasi. Rumusnya titrasi adalah mol H plus sama dengan mol OH min. MA dikalikan VA dikalikan valensinya. MB dikalikan CB dikali valensinya. Di sini asamnya adalah asam sulfat, di sini basanya adalah NaOH. Konsentrasi asamnya berapa? Ini 0,35. Volume asamnya berapa, D? Kita gunakan rata-rata ya. Ya, ini rata-ratanya 20. Valensi asamnya itu ada 2 ya, H plusnya ada 2. Konsentrasi basanya tidak tahu, yang ditanya nih konsentrasi basanya. Volume basanya berapa, Mbak? 20 ya, rata-ratanya kan 20. Valensi basanya 1, NaOH, valensinya 1 ya. Maka nanti berapa nih, Dek? Ini hilang ya, Dek. 0,35 kalikan 2 itu kan 0,7 ya, oke? Iya, jawabannya adalah E. Oke guys, semangat ya. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya siap untuk UTS semester 2 kelas 11 ya. Silakan simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.